Jakarta adalah rumah bagi lebih dari 10 juta orang. Di sini, kehidupan yang penuh semangat bercampur dengan ramainya jalanan. Kota ini memiliki energi yang luar biasa, seperti halnya dari MRT Jakarta yang berdenyut dengan kecepatan dan aktivitas yang tak pernah berhenti, hingga kegiatan sibuk di pertengahan kota. Gaya hidup modern menyatu dalam kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Tata kota yang luas menggambarkan kemajuan dalam metropolis yang terus berkembang. Namun, di balik itu, Jakarta juga menghadapi masalah yang mungkin tidak terlalu disadari, namun berpengaruh pada kehidupan sehari-harinya. Melihat dari sudut pandang lain Jakarta, terlihat dengan jelas seberapa luasnya permasalahan food waste di kota ini. Setiap hari, ribuan ton makanan dibuang, baik oleh rumah tangga, restoran, supermarket, ataupun kantin. Food waste ini berakhir di tempat pembuangan sampah, di mana hal ini juga menarik hama dan penyakit, mengancam kesehatan masyarakat dan sanitasi. Namun, food waste bukan hanya masalah lingkungan dan sosial, ini juga masalah moral dan etika. Bagaimana kita bisa membenarkan food waste yang begitu banyak ketika jutaan orang di seluruh dunia menderita kelaparan dan kekurangan gizi? Jadi yang gue tahu dari food waste itu adalah sampah atau limbah dari makanan yang sudah tidak bisa dikonsumsi, yang biasa dihasilkan dari restoran-restoran atau tempat makan, atau bisa juga dihasilkan saat produksi makanan. Menurut pengetahuan saya, food waste merupakan makanan yang masih layak untuk dikonsumsi tetapi dibuang secara cuma-cuma. Oke, jadi untuk apa yang aku tahu tentang food waste tuh ya dari namanya ya, food itu kan berarti makanan, waste itu berarti kayak dibuang. Jadi makanan yang dibuang. Mungkin secara dari kata-kata itu tergambar gitu. Bahwasannya kayak misal kita beli 5 martabak tapi yang kita makan hanya 3 dan 2-nya lagi tuh kita nggak ada niat untuk menghabiskan atau kayak ngebagiin ke orang lain tapi tiba-tiba langsung dibuang gitu. Food waste secara sederhana bisa diartikan sebagai sampah makanan. Yang saya ketahui tentang food waste adalah sampah sisa makanan yang tidak dikonsumsi lagi dan dibuang. Bantar Gebang berfungsi sebagai lokasi pemrosesan terakhir untuk sampah yang dihasilkan oleh penduduk Jakarta, dan 60% dari sampah yang terakumulasi di Bantar Gebang adalah sampah makanan. Setiap hari, rumah tangga menyumbang 2.469 ton, pasar 480 ton, dan restoran 68 ton, di mana semua hal ini memperparah masalah food waste Jakarta. Yang dari gue lihat sih, masalah food waste ini cukup besar ya. Soalnya populasi Jakarta kan juga besar, dan restoran-restoran, tempat makanan, dan tempat produksi makanan di Indonesia dan di Jakarta terutama juga besar. Kalau dari sebagai mahasiswa sih, sebagai mahasiswa tentunya pasti di setiap fakultas itu ada kantin ya. Pastinya itu juga bakal produksi banyak limbah makanan, apalagi kalau kita nggak diajak atau didukung untuk meminimalisir food waste di kantin-kantin tersebut. Dalam konteks di Jakarta, isu food waste merupakan isu yang signifikan. Kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting untuk meningkatkan bagaimana kesadaran tentang pentingnya mengurangi isu food waste terutama sesama mahasiswa. Pandangan dari seorang mahasiswa, kan aku pribadi kan selaku mahasiswa juga ya, dan di Jakarta kebetulan. Menurut aku agak miris banget sih. Kenapa? Karena kayak menurut aku nggak sepatutnya lah kita ngebuang-buang makanan kayak gitu, karena kan banyak orang-orang juga membutuhkan di sana gitu. Dan apalagi misalnya nih orang-orang di Jakarta itu kayak ngepost di sosial medianya mereka, even like Instagram, Twitter atau yang lainnya, dan dilihat gitu kan, itu kan kayak kesannya negatif gitu. Jadi makanya aku bilang miris banget sih. Secara adab dan kemanusiaan, food waste ini merupakan hal yang buruk karena di saat banyak orang kesusahan bahkan kekurangan gizi, banyak orang yang justru membuang sisa makanan. Selain itu juga dengan food waste bisa merugikan lingkungan. Dan dari perspektif mahasiswa sebagai masyarakat yang terpelajar, seharusnya mahasiswa memiliki peran yang penting dan juga sebagai masyarakat yang lebih aware terhadap adanya isu ini.
Di dalam keluarga, saya sudah menyadari bagaimana pentingnya mengurangi food waste, khususnya di lingkungan rumah. Ketika saya mempunyai bahan makanan yang masih layak untuk dimakan, kami akan memberikannya kepada hewan peliharaan kami, yaitu kelinci. Dan jika tidak bisa diolah atau tidak bisa ini, kami akan memberikan itu untuk pupuk alami di tanaman lingkungan rumah kami. Oke, kalau dari pengalaman pribadi aku sih ada sih, dan itu menurut aku penting juga. Kenapa? Karena kayak aku pribadi kan ngekos gitu ya. Jadi kadang kita tuh di kosan bingung gitu mau makan apa. Jangankan kita ada kepikiran gitu mau buang-buang makanan, kayak beli makanan yang dikit aja tuh bingung gitu. Mau apa, mau berapa gitu. Karena kan takutnya beli kebanyakan nanti akhir bulan nggak bisa makan, beli kedikitan kita nggak kenyang. Jadi penting sih menurut aku. Untuk pengalaman pribadi sih pasti masih banyak ya untuk teman-teman, terutama teman-teman kampus yang melakukan isu food waste ini, terutama ketika makan di kampus, di kantin, banyak beberapa teman yang makannya masih sisa, kemudian dibiarkan begitu saja di meja atau di sekitar kantin. Sedangkan ketika saya keluar kampus, kemudian saya melihat ada orang-orang yang ternyata juga masih kesulitan untuk mencari makan dan mendapatkan makanan yang layak. Menurut saya itu merupakan sebuah kesenjangan sih, gimana di lingkungan kampus, di lingkungan mahasiswa orang-orang membuang sisa makanan, sedangkan di sisi lain banyak juga orang yang kesulitan untuk mendapatkan makanan layak. Jadi mungkin sekitar 1 tahun lalu gue sama teman-teman gue dapat kesempatan untuk kerjasama sama satu NGO yang berfokus untuk meminimalisir food waste di Indonesia. Jadi nama NGO ini Food Cycle Indonesia, dan dari mereka kita belajar banyak sih tentang apa sih pentingnya untuk minimalisir food waste, terus gimana sih cara bikin food bank, terus apa aja sih yang dibutuhkan. Mungkin dari pengalaman itu jadi belajar banyak tentang food waste di Indonesia. Berdasarkan data dari Zero Waste Indonesia, di Jakarta, 72% dari restoran memiliki makanan berlebih, namun hanya 8% yang diolah kembali dan 40% yang didonasikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak makanan yang tersisa namun terbuang sia-sia. Menurut aku solusi yang praktis dan efektif tuh ya, misalnya kita ada makanan berlebih, itu lebih baik kayak disimpan dulu ke dalam kulkas dan nantinya besok paginya bisa kita panasin lagi gitu kan. Itu juga menghemat biaya kita dalam membeli makanan gitu kan. Dan yang kedua, ya kalau emang misalnya nggak ada kulkas atau kayak nggak bisa nyimpen makanan sisa, mungkin lebih baik kayak entah dikasih ke temen, tetangga, kosan gitu kan, atau yang lainnya. Mungkin untuk sebagai mahasiswa sendiri, untuk sebagai individu ya, kalau gue sendiri sih lihatnya solusi dari food waste ini untuk minimalisirnya mulai di dapur kita sendiri. Kalau misalnya kita biasanya produksi makanan yang banyak untuk seminggu, mungkin kita bisa dikurangin jadi beberapa hari. Lalu misalnya kalau kita ada makanan berlebih, sisa-sisa makanan itu bisa kita gunakan ulang untuk masakan lainnya misalnya. Atau kalau misalnya udah tidak bisa dipakai lagi, kita bisa daur ulang menjadi pupuk yang akan bisa membantu tanaman-tanaman kita yang ada di rumah. Ketika di kulkas, kita ada sisa bahan makanan yang masih layak untuk dikonsumsi tetapi tanggal kadaluarsanya sudah mendekati, seperti roti, susu, keju, kita dapat mengolahnya untuk makanan siap santap dan dibagikan ke berbagai kalangan. Oke, untuk mengurangi food waste itu salah satu solusinya adalah dengan dapat mengendalikan diri sendiri. Kita harus tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kita mengetahui apa saja makanan yang nantinya bisa kita konsumsi dalam jumlah yang tepat. Selain itu juga mungkin kadang ada teman-teman mahasiswa yang kalau membeli makanan dalam satu porsi itu terlalu banyak. Nah, salah satu tips yang bisa dilakukan juga adalah dengan cara sharing makanan dengan teman kita, sehingga dalam satu porsi bisa dimakan berdua dan tidak ada sisa makanan yang terbuang. Beritahu adalah solusi untuk mengatasi kelaparan dan malnutrisi di Indonesia, di mana Beritahu ditunjuk secara resmi sebagai platform utama untuk melanjutkan program-program food security di bawah naungan ASEAN Youth Agenda di Indonesia. Dengan menanggulangi kelaparan dan malnutrisi, hal tersebut bisa membantu meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, hal ini juga bisa mendorong pertumbuhan sektor industri dan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oke, jadi sebenarnya to be very honest, aku tuh dari kecil lahir punya penyakit mah gitu. Jadi tiap kali aku telat makan, perut aku tuh sakit banget. Sampai akhirnya aku mikir gimana sih rasanya jadi orang-orang yang gak bisa makan jauh lebih lama dibanding aku. Dan sayangnya di Indonesia tuh saat ini masih ada jutaan orang
yang menderita kelaparan akut gitu. Jadi waktu itu pas juga waktu tahun ketiga aku kuliah, kebetulan aku menang mahasiswa berprestasi di jurusan aku, misalnya ITB. Jadi aku juga mulai mikir apa sih yang bisa aku lakuin gitu untuk ngejalanin visi hidup aku, yaitu untuk membantu mengatasi kelaparan dan malnutrisi di Indonesia gitu. Akhirnya ketemu juga teman-teman yang se-passion, kita mikir kayak bisa deh simple aja gitu. Kita mulai dari edukasi lewat sosial media, baru setelah itu kita coba juga nih kumpulin donasi untuk share ke teman-teman yang membutuhkan. Gitu sih sebenarnya kalau latar belakang bikin berita aku. Oke, jadi sebenarnya ini kita spesifik ngomongin Jakarta ya. Dan sebenarnya actually itu Jakarta tuh salah satu kota paling kaya di Indonesia kan. Jadi rata-rata orang-orang yang di Jakarta juga cenderung lebih berada. Dan trennya sebenarnya tuh jadi kadang tuh orang suka aku bilang overconsumption. Jadi dia ngambil makanan lebih dari yang sebenarnya mereka butuhin. Tapi ends up nggak bisa mereka habisin gitu. Jadi akhirnya makanan yang banyak terbuang di Jakarta itu ya simply karena makanan di dalam piring yang nggak bisa habis kayak gitu. Jadi simple banget sih sebenarnya mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua tuh bisa ngelakuin simple, ya abisin aja gitu makanan yang di dalam piring kita gitu. Nah gimana sih caranya? Ya yang pasti kita harus tahu dulu yang pertama porsi makan kita tuh segimana. Jadi kita juga nggak ambil berlebihan. Dan untuk makanan-makanan yang mungkin bisa disimpan lebih lama dan kita tahu kualitasnya masih baik tapi kita nggak bisa habisin, mungkin bisa kita share aja gitu ke orang-orang lain yang butuhin. Jadi sebenarnya itu simple banget ya. Dan aku yakin sebenarnya semua orang, even mahasiswa juga bisa ngelakuin itu. Jadi aku selalu bilang mulai aja dari diri kita sendiri, bikin aja dulu habitnya dari diri kita, nanti pasti lama-lama bisa ke-share juga, ketularan juga orang-orang di sekitar kita. Oke, jadi kan sebenarnya acara ASEAN Youth Summit itself itu sebuah acara di mana kita invite delegasi dari 20 plus negara buat datang ke Jakarta, Indonesia waktu itu buat bahas isu yang sama-sama jadi concern bersama gitu. Jadi kebayang nggak sih maksudnya ini delegasi-delegasi bawa pengetahuan dari negaranya masing-masing, bawa masalah dari masing-masing, dan kita diskusi gitu untuk bikin solusi yang levelnya udah bukan kota atau nasional gitu, tapi level internasional. Tentunya membuka banyak peluang sih. Yang pertama untuk kolaborasi, yang pasti kita jadi bisa bikin program level internasional. Yang kedua juga kita jadi ada knowledge exchange gitu, bertukar pengetahuan gimana sih cara kita menyelesaikan masalah A yang mungkin masih notabene baru di Indonesia atau belum ada solusinya. Nah kita bisa dengar dari negara lain yang mungkin udah ada solusi, kita bisa mungkin terapin kayak gitu. Dan yang paling penting adalah acara ini kan maksudnya dinaungi langsung oleh pemerintah ya. Ada banyak kementerian juga yang terlibat gitu dalam acara ini. Jadinya waktu kita membuat kebijakan, waktu kita mengusulkan kebijakan atau waktu kita bikin program-program, jadi lebih gampang gitu dapat support dari pemerintahnya, lebih banyak. Jadi juga kayak salah satu contohnya program beritaku saat ini mainly memang udah disupport gitu sama ASEAN, dan ada beberapa program yang juga sekarang lagi on progress dibantu oleh kementerian juga. Dan of course kalau misalnya udah dibantu sama pemerintah, hopefully impact yang bisa kita kasih juga jadi lebih besar gitu. Hopefully di Jakarta, even di luar Jakarta, even Indonesia ataupun internasional kayak gitu. Untuk perkembangan terbaru, pada bulan November 2023, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya dalam tahap berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penyusunan rancangan Undang-Undang Food Waste. Harapannya, semoga film dokumenter ini dapat memberikan efek positif dan memberikan dampak nyata untuk memotivasi mahasiswa, khususnya dalam membeli bahan makanan, mengolah, dan membuang bahan makanan. Saya berharap dengan film dokumenter ini bisa membawa banyak pesan dan informasi yang bisa berdampak positif pada perubahan perilaku mahasiswa, khususnya untuk memerangi isu food waste. Apalagi dalam film dokumenter ini juga telah menggambarkan mengenai bagaimana penyebab dan juga solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi adanya food waste. Jadi tindakan yang bisa dilakukan adalah kita bisa memulai dari diri sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi food waste. Pesan dari aku, semoga film dokumenter ini bisa menjangkau mahasiswa-mahasiswa lainnya, dan untuk mahasiswa lainnya, kita sebagai agent of change harus bisa mengurangi food waste agar isu tersebut ke depannya tidak menjadi semakin besar. Gue berharap dokumenter ini jadi pemicu sih untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia untuk mulai sadar tentang limbah makanan yang ada di sekitar mereka. Dan mungkin dokumenter ini akan menjadi awal dari langkah-langkah kecil, mungkin dari dapur kita sendiri atau mungkin dari kantin-kantin kita sendiri di kampus, untuk bisa lebih sadar tentang limbah makanan yang ada di Jakarta. Jadi aku mau ajak semua kalian yang lagi nonton video ini buat yuk bareng-bareng kita tanganin gitu masalah food waste di Jakarta, di Indonesia loh, atau dimanapun kalian berada sekarang. Kalian nggak mau dong Jakarta yang udah polusi ini tuh makin lebih parah lagi lingkungannya. Jadi ya menurut aku masalah ini tuh dengan kita nanganin food waste, masalah food waste di Jakarta, atau even di Indonesia, itu tuh
ngebantu orang lain dan ngebantu diri kita sendiri membuat lingkungan yang lebih nyaman untuk semua orang. Jadi yuk bareng-bareng kita fokusin masalah food waste ini. Bahwa upacara yang terbesar di antara upacara-upacara yang ada di kesultanan ini yang melibatkan orang banyak itu ya upacara meludadi. Di keraton, puncak dari Muludan ini disebutnya adalah tradisi panjang jimat atau pelal. Tradisi Muludan ini adalah tradisi masyarakat Cirebon menyambut peringatan lahirnya seorang manusia yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di keraton, puncak dari Muludan ini disebutnya adalah tradisi panjang jimat atau pelal. Pelal dibagi menjadi dua, ada pelal alit, ada pelal ageng. Pelal alit ini adalah puncak di mana sebagai persiapan lahirnya seorang bayi. Apa yang disiapkan? Artinya alat-alat yang nantinya digunakan untuk pawai alegoris panjang jimat semuanya dibersihkan, semua hidangan disiapkan karena memang panjang jimat ini melibatkan sangat banyak masyarakat. Mulai tanggal 7 disebut pelal alit, pelal kecil. Paginya kan meluari itu kan nyuci gong sekati, gong sekati. Ya pancap itu ya ngeluari gamelan gong sekati. Pokoknya tiap ada acara apa aja yang mengeluarkan benda-benda dari keraton ya harus pancap itu. Pada tanggal 7 bulan Mulin itu kan pusaka gamelan sekalian itu dicuci dan diasosiasikan dengan proses kehamilan, bahwa tanggal 7 dicuci berarti secara teknis kalau orang hamil, orang sudah dapat 7 bulan, maka ada siraman kehamilan tersebut di situ. 7 bulan, siraman 7 bulan itu. Orang-orang yang hadir di sini tuh biasanya itu berebut itu. Hama-hama itu tidak betah singgah di pohon tersebut yang terkena semprot yang mengandung kadar logam yang berkarat tersebut. Ya mungkin dengan berebut tersebut semakin bagus pertanyaannya itu. Lain yang gua apa ya buat mau nambah sawah, nambah ya buah-buahan, kasih kilabu. Siang malam dibunyikan terus bahwa orang hamil itu harus benar-benar dihibur, bahwa seorang ibu yang mengandung jangan pernah ada orang menyakiti, harus benar-benar dibikin senang biar proses kelahiran ini bayinya sehat dan ibunya sehat. Acara itu ada upacara lamaran. Proses lamaran itu melamar seorang istri, menjadikan calon pendamping hidupnya di situ. Artinya lamaran itu.
Ya makanya hubungannya dengan proses kehamilan dan kelahiran itu dan proses lamaran tersebut salah satu tindakan awal di situ. Ya kalau lamaran itu kan jam 5 lah, minimal jam 5. Lamaran itu termasuknya keliling pertama dari dalam keraton keluar masuk ke musola tuh. Terus keluar lagi kan jam 9, keluar panjang jimat, keluar kan jam 9. Masuk lagi jam 12, masuk ke keraton. Iringan panjang jimat itu berupa iring-iringan alegoris ya. Penyambutan dari lahirnya seorang Nabi Muhammad ya. Pangeran Patih memimpin iringan pelal panjang jimat ini dari Jinem, kemudian melalui beberapa pintu, kemudian ada pintu akhir ya ini Lawang Seblawong sebagai jalan keluar Sang Jabang Bayi. Dibawa ke Masjid Agung Keraton Kanoman. Di sana dibacakan asrakalan atau bacaan berjanji. Untuk apa? Setiap manusia yang lahir itu diajarkan untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karnaval atau arak-arakan upacarakan di masjid. Jadi kalau kita udah berkeluarga dan kalau kita sudah punya anak, kalau bisa setelah lahir itu namanya puputan itu dikasih doa marhaban, doa debaan itu. Zaman dulu yang dibawa sampai sekarang itu diantaranya ada semacam panjang jimat dan panjang rasul dan panjang sahabat. Sejarah dulu bahwa sunnahnya rasul itu makan itu harus bebarengan satu piring besar supaya Islam itu harus bersatu, intinya seperti itu. Karnaval atau arak-arakan membawa salah satunya buah-buahan, ikan asin, dan ada sekul jimat yang warnanya kuning. Itu sebagai kesultanan memberi suatu sosialisasi terhadap ibu hamil bahwa orang hamil itu harus banyak makan yang bervitamin dan banyak makan yang bergizi. Si jimat tuh dibagi ke masyarakat, buah-buah dibagi, ya dibawa masuk lagi ke dalam ya cuman 1/4 lah untuk keluarga keraton. Tapi yang 3/4 ya untuk masyarakat, ya minta barokahnya. Bahwa menurut Pak Soekarno, jangan meninggalkan sejarah. Disinilah bahasa Indonesia dan kebesaran bahasa ini itu letaknya di adat dan budaya yang dipertahankan dan dikembangkan dan dilanjutkan di situ. Kalau sudah masyarakat sudah tidak bisa mempertahankan adat dan budaya di daerahnya sendiri, berarti kebesaran bangsa Indonesia sudah tidak bersatu lagi di mata dunia.